Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat dan siap beraktivitas ya. Kita akan membaca dari Matius 9 ayat 27-30 tentang Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Kita ingin belajar bagaimana dua orang buta dalam Injil Matius ini memiliki iman yang besar dan percaya Yesus dapat menyembuhkan mereka. Dalam situasi sekarang, banyak orang kesulitan menjalani berbagai aktivitas di masa pandemi COVID-19. Kita juga sudah hampir setahun menjalani sekolah online. Sekolah minggu juga online. Diam di rumah terus, disarankan untuk tidak kemana-mana, menjaga jarak, membatasi bepergian atau ngobrol yang tidak penting dengan orang yang tidak serumah, dan menghindari kerumunan. Jika tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah. Walaupun sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Semakin banyak dan semakin sering bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona semakin tinggi. Saat ini kita tidak bisa berlibur seperti dulu, tidak bisa main ke rumah nenek atau tante seperti biasanya. Kadang ada rasa bosan, kesal tidak bisa bertemu guru dan teman-teman. Tidak nyaman terus-menerus di depan komputer atau laptop. Seringkali mendapat tugas lebih banyak daripada dahulu saat datang ke sekolah. Dan sulit bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Bagaimana reaksi kita pada masa sekarang yang sulit dan tidak nyaman? Kita tetap perlu bersikap baik, selalu mengucap syukur, dan tetap melayani Tuhan. Kehidupan yang sedang dijalani hanya ditentukan oleh Tuhan. Hidup bukan ditentukan oleh masalah, bukan pula ditentukan oleh penyakit. Tangan Tuhan yang menentukan kehidupan. Sekalipun berada dalam pergumulan dan kesusahan yang hebat, anak Tuhan tetap bisa merasakan damai sejahtera yang menguasai hidup kita. Kita harus berhati-hati di masa pandemi ini, tapi tetap melakukan berbagai hal positif yang bisa kita lakukan dari rumah. Bagaimana tahu ada iman yang besar dalam diri seseorang? Ketika orang itu bisa menunjukkan kasih Tuhan dalam segala keadaan, terutama keadaan yang sulit. Menyadari akan kuasa dan kasih setia Allah yang begitu melimpah, selalu percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kuncinya ada pada sikap takut akan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Saat takut, kita berdoa pada Tuhan Yesus supaya menjaga. Kebaikan Tuhan disediakan bagi mereka yang takut akan Dia dan beriman kepadanya. Dan sebagai ungkapan syukur, kita bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus kepada orang yang belum mengenalnya. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang menebus dosa kita dan memberi kita anugerah keselamatan. Ayat hafalan kita hari ini,
"Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Matius 9 ayat 28b. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan pengalaman iman kepada kami untuk melihat kuasa Tuhan yang besar, sehingga kami dapat menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya beriman Tuhan Yesus selalu mengasihi dan menolong. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.